Karya seni patung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sudah sarapan atau belum? Nah, bagi yang belum sarapan, bolehlah sarapan dulu ya, biar bersemangat. Oke? Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Mei. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP. Nah, anak-anak, sudah siapkah buku paketnya beserta alat tulisnya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya halaman 41. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan masuk ke pelajaran 4, yaitu tentang karya seni patung. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu pengertian dari patung? Patung adalah benda 3 dimensi yang menyerupai bentuk manusia, hewan, atau bentuk lainnya yang dibuat untuk tujuan keindahan. Orang yang membuat patung disebut dengan apa, anak-anak? Ya, disebut dengan pematung ya. Bu Mei ulangi, orang yang membuat patung disebut dengan pematung. Kemudian anak-anak, patung itu termasuk dalam karya seni 3 dimensi. Artinya apa 3 dimensi? Patung itu memiliki ruang dan volume ya, sehingga masuk ke dalam karya seni 3 dimensi. Kemudian anak-anak, apa tujuan penciptaan patung? Tujuan penciptaan patung adalah menghasilkan suatu karya seni rupa yang bisa bertahan lama. Begitu ya, Nak ya. Kemudian anak-anak, sesuai perwujudannya, patung itu dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan juga teknik ya. Patung bisa dibuat dari tanah liat, gips, kayu, batu, perunggu, emas, kapur, dan juga besi. Bahan-bahan yang digunakan itu nanti akan mempengaruhi ya, atau akan menentukan alat dan juga cara pembuatan patung. Anak-anak, silahkan dibuka buku paket halaman 41 ya. Di situ ada gambar-gambar patung. Oke. Nah, perhatikan anak-anak, yang gambar A ya, itu adalah patung yang terbuat dari bahan kayu. Kemudian yang B itu adalah patung yang terbuat dari bahan batu. Kemudian yang C itu adalah patung yang terbuat dari bahan perunggu. Kemudian yang D ya, gambar yang D itu adalah patung yang terbuat dari bahan gipsum. Kemudian yang E itu adalah patung yang terbuat dari bahan emas. Dan yang terakhir, gambar F itu adalah patung yang terbuat dari bahan besi. Begitu ya, Nak ya. Kemudian anak-anak, di balik buku paketnya halaman 42, yaitu pengelompokan karya seni patung. Nah, pengelompokan karya seni patung itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu berdasarkan wujud, kemudian objek, dan berdasarkan fungsinya. Nah, pada pertemuan hari ini Bu Mei akan menjelaskan pengelompokan patung berdasarkan wujudnya ya. Nih, sudah Bu Mei tulis di papan.
Ya. Pengelompokan patung berdasarkan wujudnya, yang pertama yaitu adalah patung dada ya. Patung dada adalah perwujudan karya patung yang menampilkan bagian kepala hingga batas dada ya nak ya. Patung dada itu biasanya menggambarkan tokoh-tokoh bersejarah seperti pahlawan ataupun tokoh-tokoh terkenal yang lainnya. Nah, contoh dari patung dada di buku kalian itu ada patung dada Ismail Marzuki ya nak ya, adalah seorang pahlawan. Kemudian yang kedua adalah patung torso. Patung torso adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan bagian badan, kemudian panggul, pinggang ya, dada dan sedikit bagian leher ya anak-anak ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada patung torso agama Buddha, yaitu patung Amarawati nggih. Kemudian yang C yaitu patung utuh. Patung utuh adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh ya, dari atas, dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Jadi sampai atas sampai bawah seluruh bagian. Nah, dengan kata lain, patung utuh adalah perwujudan karya patung secara lengkap. Nah, contohnya adalah patung Soekarno-Hatta. Bisa kalian lihat ya, contoh gambar patungnya di halaman 43. Kemudian anak-anak ya, tugas kalian yaitu mengerjakan kegiatan individu ya. Carilah gambar patung di lingkungan sekitarmu. Kamu bisa mencarinya di rumah, halaman rumah, taman ataupun tempat umum ya nak ya. Nah, ini terserah ya, sedapat kalian. Nah, kemudian tugas itu kalian foto, nggih. Jadi setelah kamu mendapatkan apa itu gambar patungnya, kamu foto ya patungnya itu, kemudian kamu kirim ke wali kelas masing-masing ya. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan dari Ibu Mei. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan ya, kemudian mungkin Bu Mei ada salah kata, Bu Mei mohon maaf ya. Tetap semangat di rumah, patuhi orang tua, dan tidak lupa selalu jaga kesehatan. Oke? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.